Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk belajar, merenung, dan mengambil hikmah dari kisah-kisah agung para sahabat Rasulullah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh pelajaran ini, izinkan kami mengajak Anda semua, jika konten seperti ini memberi manfaat, menenangkan hati, dan menambah iman, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Jangan lupa like sebagai dukungan, dan tuliskan komentar Anda, hikmah apa yang paling menyentuh hati dari kisah ini. Setiap dukungan Anda insya Allah menjadi bagian dari amal kebaikan dalam menyebarkan ilmu dan dakwah. Semoga apa yang kita dengar hari ini bukan sekadar cerita, tetapi menjadi cahaya yang membimbing langkah kita menuju ridho Allah. Di antara nama-nama besar yang terukir dalam sejarah Islam, ada satu sosok yang kebaikannya sering dilakukan dalam diam, namun gaung pahalanya mengguncang langit. Ia bukan panglima perang yang paling sering menghunus pedang, bukan pula orator yang lantang menggetarkan massa. Namun ketika harta diuji, ketika umat terdesak, ketika Islam membutuhkan pengorbanan yang nyata, dialah orang yang berdiri paling depan. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum cahaya Islam menyentuh hatinya, Utsman adalah seorang bangsawan Quraisy dari Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai pedagang kaya, berwajah rupawan, berhati lembut, dan sangat menjaga kehormatan diri. Bahkan di masa jahiliyah, Utsman tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah menyentuh khamr. Masyarakat Mekah mengenalnya sebagai pribadi yang jujur, santun, dan disegani. Namun hidupnya kala itu masih berada dalam lingkaran dunia dan tradisi leluhur. Segalanya berubah ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajaknya menemui seorang lelaki yang mengaku sebagai utusan Allah. Pertemuan itu bukan sekadar dialog biasa. Kata-kata Rasulullah menembus relung hati Utsman, seakan menghidupkan fitrah yang lama tertidur. Tanpa ragu panjang, tanpa tawar-menawar kepentingan dunia, Utsman bin Affan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Keislamannya bukan jalan yang mudah. Ia dicela, ditekan, bahkan disiksa oleh pamannya sendiri. Namun Utsman tetap teguh. Demi mempertahankan imannya, ia rela meninggalkan tanah kelahirannya dan menjadi salah satu muslim pertama yang hijrah, bahkan 2 kali hijrah, ke Habasyah dan ke Madinah. Rasulullah pun memuliakannya dengan kemuliaan yang tak diberikan kepada siapapun selain dirinya. Menikahi 2 putri Nabi, hingga ia dijuluki Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Namun puncak keagungan Utsman bin Affan tidak hanya terletak pada nasab, hijrah, atau kedudukannya sebagai khalifah ketiga. Puncaknya adalah saat hartanya benar-benar ia letakkan di jalan Allah. Ketika kaum muslimin kekurangan air, Utsman membeli sumur Raumah dengan hartanya sendiri dan mewakafkannya. Ketika pasukan Tabuk hampir batal berangkat karena kekurangan bekal, Utsman datang membawa ratusan unta lengkap dengan perlengkapannya, hingga Rasulullah bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Inilah kisah seorang lelaki yang kaya, namun tidak diperbudak oleh hartanya. Seorang khalifah yang lembut, namun tegas dalam kebenaran. Seorang sahabat Nabi yang pemalu di bumi, tetapi sangat dimuliakan di langit. Maka dengarkanlah kisah ini dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi, di dalam perjalanan hidup Utsman bin Affan, tersimpan pelajaran besar yang mampu mengubah cara kita memandang iman, harta, dan pengorbanan di jalan Allah. Sebelum mengenal Islam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah dikenal sebagai salah satu tokoh Quraisy yang paling mulia akhlaknya. Ia lahir dari keluarga terpandang Bani Umayyah, tumbuh dalam lingkungan bangsawan, dan sejak muda telah bergelut di dunia perdagangan. Hartanya melimpah, perniagaannya menjangkau negeri Syam hingga Yaman, dan namanya dikenal sebagai saudagar yang jujur serta amanah. Namun yang paling menonjol dari dirinya bukan sekadar kekayaan, melainkan kesucian pribadi di tengah rusaknya moral jahiliyah. Di saat kebanyakan kaum Quraisy tenggelam dalam pesta khamr, perzinaan, dan penyembahan berhala, Utsman justru menjaga diri. Ia tidak pernah mabuk, tidak pernah menyentuh perbuatan keji, dan hatinya menolak tunduk pada patung-patung batu yang disembah kaumnya. Ketika ditanya mengapa ia tidak minum khamr, Utsman menjawab bahwa ia tidak ingin kehilangan akal yang menjadi kehormatan manusia.
Jawaban ini menunjukkan kejernihan fitrah dan kematangan berpikirnya jauh sebelum Islam datang. Kepribadian Utsman juga dikenal sangat pemalu, lembut, dan santun. Ia tidak suka menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar, apalagi dengan kekuasaan atau harta. Di pasar, ia berdagang tanpa menipu. Dalam pergaulan, ia menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Bahkan musuh-musuh Islam pun mengakui bahwa Utsman adalah orang yang bersih dari noda moral. Inilah tanda bahwa Allah telah menyiapkan hatinya untuk menerima cahaya hidayah. Meski hidup bergelimang kemewahan, Utsman tidak merasa tenang. Jiwanya sering bertanya tentang makna hidup, tentang kebenaran, dan tentang Tuhan yang sebenarnya. Ia melihat berhala-berhala tak mampu memberi manfaat atau mudarat, namun tetap disembah oleh manusia. Kegelisahan batin inilah yang membuat hatinya mudah tersentuh ketika mendengar kabar tentang seorang nabi yang menyeru kepada tauhid dan akhlak mulia. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajaknya mendengar langsung dakwah Rasulullah, Utsman tidak menutup diri. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan fitrah yang selama ini terjaga langsung mengenali kebenaran. Seolah-olah Islam adalah jawaban dari pencarian panjang jiwanya. Dari sinilah awal perubahan besar dalam hidup Utsman bin Affan dimulai. Dari seorang bangsawan Quraisy menjadi hamba Allah yang kelak mengorbankan segalanya demi agamanya. Pertemuan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan Rasulullah bukanlah pertemuan yang diwarnai keraguan panjang atau perdebatan keras. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membawanya menemui Nabi, Utsman mendengarkan dengan hati yang jujur dan pikiran yang jernih. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah seakan berbicara langsung kepada jiwanya. Semua kegelisahan yang selama ini tersimpan menemukan jawabannya. Tanpa ragu, tanpa menunda, Utsman mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Namun, keimanan yang baru tumbuh itu langsung diuji dengan cobaan yang tidak ringan. Kabar keislaman Utsman menyebar cepat di Mekah dan sampai ke telinga keluarganya. Pamannya, Al-Hakam bin Abil Ash, murka besar. Ia merasa terhina karena Utsman meninggalkan agama leluhur Quraisy. Dalam amarahnya, sang paman mengikat Utsman dengan tali dan menyiksanya, berharap penderitaan itu mampu mematahkan keyakinannya. Namun Utsman tetap teguh. Tidak satu kata pun ia tarik kembali dari syahadat yang telah diikrarkannya. Di tengah tekanan keluarga, ejekan masyarakat, dan ancaman pemboikotan sosial, Utsman tetap memilih Islam. Ia sadar bahwa keimanan bukan sekadar keyakinan di hati, tetapi keberanian untuk mempertahankan kebenaran meski harus membayar mahal. Kekayaan, kedudukan, dan kenyamanan hidupnya di Mekah kini berada di ambang kehancuran. Namun bagi Utsman, kehilangan dunia jauh lebih ringan daripada kehilangan iman. Cobaan itu tidak berhenti di situ. Tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin keras. Rasulullah pun memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang dipimpin Raja Adil bernama Najasyi. Utsman termasuk orang pertama yang menjawab seruan itu. Ia hijrah bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, meninggalkan tanah kelahiran, harta, dan masa depan duniawinya demi keselamatan iman. Rasulullah sampai mengatakan bahwa Utsman adalah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya setelah Nabi Lut. Sebuah kemuliaan besar yang lahir dari kesabaran dan pengorbanan. Hijrah ke Habasyah mengajarkan Utsman bahwa iman menuntut keberanian, dan kebenaran seringkali harus dibela dengan pengorbanan yang sunyi. Dari fase inilah terlihat jelas karakter Utsman bin Affan, lembut dalam akhlak, namun kokoh dalam prinsip. Ia tidak berteriak menantang musuh, tetapi berdiri tegak mempertahankan iman. Ujian demi ujian justru memurnikan hatinya, menyiapkannya untuk peran besar yang kelak akan ia emban dalam sejarah Islam, sebagai sahabat setia Rasulullah dan penopang umat dengan harta serta ketulusan jiwa. Setelah melewati hijrah ke Habasyah dan kembali ke Mekah, ujian bagi kaum muslimin belum juga mereda. Tekanan Quraisy justru semakin keras, hingga akhirnya Allah membuka jalan hijrah yang lebih besar, hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kembali meninggalkan tanah kelahirannya, kali ini menuju negeri yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, ia menempuh perjalanan penuh risiko dengan hati yang dipenuhi keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang beriman. Di Madinah, Utsman tidak datang sebagai orang yang lemah atau bergantung pada orang lain. Dengan kecerdasan dan kejujurannya dalam berdagang, ia kembali membangun usaha dari awal.
Namun kekayaan yang ia peroleh di negeri baru tidak menjadikannya lalai. Ia justru semakin dermawan, ringan tangan membantu kaum Muhajirin dan Ansyar, serta selalu siap ketika Islam membutuhkan pengorbanan harta. Disinilah terlihat jelas bahwa hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perubahan total orientasi hidup, dari mengejar dunia menjadi mengejar ridho Allah. Ujian besar kembali menimpa Utsman ketika istrinya, Ruqayyah, jatuh sakit menjelang Perang Badar. Rasulullah memerintahkan Utsman untuk tinggal di Madinah dan merawat putrinya, meskipun hatinya ingin ikut berjihad. Ruqayyah wafat tidak lama setelah kabar kemenangan Badar sampai ke Madinah. Kesedihan mendalam menyelimuti hati Utsman, namun kesabarannya luar biasa. Rasulullah bahkan memberikan bagian harta rampasan Badar kepada Utsman, seolah ia ikut berperang, sebagai bentuk penghormatan atas ketaatan dan pengorbanannya. Beberapa waktu setelah masa iddah, Rasulullah kembali memuliakan Utsman dengan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, Ummu Kultsum radhiyallahu anha. Inilah kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain Utsman bin Affan, menikahi dua putri Nabi. Dari sinilah ia mendapat julukan Agung Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Rasulullah bahkan bersabda bahwa seandainya beliau memiliki putri ketiga, niscaya akan beliau nikahkan juga dengan Utsman. Kedekatan Utsman dengan Rasulullah tidak dibangun atas dasar hubungan keluarga semata, tetapi karena kesamaan akhlak, kelembutan, kesabaran, dan ketulusan. Rasulullah sangat menghormati rasa malu Utsman, bahkan para malaikat pun dikabarkan merasa malu kepadanya. Dalam diam dan ketenangannya, Utsman tumbuh menjadi pilar kuat umat Islam, seorang sahabat yang tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Fase hijrah dan kemuliaan Dzun Nurain inilah yang semakin mematangkan jiwa Utsman bin Affan. Kesedihan, cinta, pengorbanan, dan kedekatan dengan Rasulullah menyatu membentuk pribadi agung yang kelak akan menorehkan sejarah besar melalui pengorbanan hartanya di jalan Allah. Jika Anda ingin, saya siap. Ketika Islam mulai tumbuh pesat di Madinah, kebutuhan umat pun semakin besar. Salah satu kebutuhan paling mendesak saat itu adalah air. Kaum muslimin sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena sebagian besar sumur dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan dijual dengan harga mahal. Di antara sumur-sumur itu, ada satu yang paling jernih dan melimpah airnya, sumur Raumah. Namun sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi yang enggan membagikannya secara gratis kepada kaum muslimin. Melihat kondisi umatnya, Rasulullah bersabda, "Siapakah yang mau membeli sumur Raumah lalu menjadikannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga." Seruan itu terdengar sederhana, tetapi harganya sangat mahal. Tak banyak sahabat yang mampu melakukannya. Namun bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini bukan sekadar peluang sedekah, ini adalah kesempatan membeli akhirat dengan harta dunia. Tanpa menunda, Utsman mendatangi pemilik sumur tersebut. Awalnya ia membeli setengah kepemilikan dengan harga yang sangat tinggi, lalu menggratiskan airnya untuk kaum muslimin. Ketika pemilik lama menyadari bahwa hari kepemilikannya tak lagi menguntungkan, Utsman pun membeli seluruh sumur itu dengan hartanya sendiri. Setelah itu, ia mewakafkannya sepenuhnya di jalan Allah. Sejak hari itu, sumur Raumah menjadi milik umat Islam. Airnya mengalir tanpa bayaran, bahkan hingga hari ini masih memberi manfaat. Namun sedekah Utsman tidak berhenti di situ. Ketika kaum muslimin menghadapi perang Tabuk, situasinya sangat genting. Jarak jauh, panas terik, dan kondisi ekonomi umat yang lemah membuat banyak pasukan hampir tidak bisa berangkat. Rasulullah pun menyeru umat Islam untuk bersedekah guna membiayai pasukan. Sekali lagi, Utsman berdiri di barisan terdepan. Ia datang membawa ratusan ekor unta lengkap dengan pelana dan perbekalannya, serta ribuan dinar emas yang ia letakkan di pangkuan Rasulullah. Melihat pengorbanan luar biasa itu, Rasulullah membolak-balikan dinar tersebut sambil bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Sebuah kesaksian agung dari Nabi bahwa sedekah Utsman telah menjadi perisai bagi dirinya di dunia dan akhirat. Apa yang dilakukan Utsman mengajarkan satu hal penting, harta tidak akan pernah habis karena sedekah, tetapi justru menjadi sebab kemuliaan abadi. Ia tidak menunggu kaya raya baru bersedekah, karena sejak awal hatinya tidak terikat pada dunia. Baginya, kekayaan hanyalah alat untuk mendekat kepada Allah, bukan tujuan hidup. Sedekah-sedekah inilah yang menjadikan nama Utsman bin Affan harum sepanjang zaman. Ia memberi tanpa pamer, berkorban tanpa mengeluh, dan membeli pahala tanpa menawar.
Dari sinilah umat Islam belajar bahwa jalan menuju surga tidak selalu ditempuh dengan pedang, tetapi juga dengan ketulusan harta yang dikeluarkan di saat paling dibutuhkan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Melalui musyawarah para sahabat senior, Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah ketiga. Pilihan ini bukan semata karena nasab atau kekayaannya, tetapi karena keilmuan, ketakwaan, dan kelembutan akhlaknya yang telah teruji sejak masa Rasulullah. Ketika menerima amanah besar itu, Utsman menyadari bahwa kepemimpinan bukan kehormatan, melainkan beban berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada masa awal kekhalifahannya, Islam mengalami kemajuan pesat. Wilayah kaum muslimin meluas hingga Afrika Utara, Armenia, Azerbaijan, dan sebagian Persia. Armada Laut Islam untuk pertama kalinya dibangun, menandai kekuatan baru umat Islam di lautan. Namun salah satu jasa terbesar Utsman yang dampaknya terasa hingga hari ini adalah pembukuan dan penyatuan mushaf Al-Quran. Melihat perbedaan dialek bacaan yang mulai menimbulkan perselisihan, Utsman memerintahkan penulisan mushaf standar dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam. Keputusan ini menyelamatkan kemurnian Al-Quran dari perpecahan dan kesalahan. Namun di balik keberhasilan itu, ujian besar mulai datang dari arah yang tak terduga. Kelembutan hati Utsman sering disalahartikan sebagai kelemahan. Sebagian orang menuduhnya memprioritaskan keluarga dalam pemerintahan, menyebarkan fitnah, dan mengadu domba umat. Fitnah-fitnah itu diperbesar oleh orang-orang yang menyimpan kebencian terhadap Islam dan ingin menghancurkan persatuan kaum muslimin dari dalam. Gelombang provokasi semakin kuat, hingga akhirnya sekelompok pemberontak mengepung rumah Utsman di Madinah. Dalam kondisi tertekan, Utsman sebenarnya mampu memerintahkan pasukan untuk membela dirinya. Namun ia menolak. Ia tidak ingin setetes pun darah kaum muslimin tertumpah karena dirinya. Dengan kesabaran luar biasa, Utsman memilih menahan diri, berpegang pada wasiat Rasulullah agar bersabar ketika menghadapi fitnah. Hari-hari terakhir hidupnya dihabiskan dengan membaca Al-Quran dan berpuasa. Hingga pada suatu hari yang sangat menyedihkan, Utsman bin Affan dibunuh secara zalim di rumahnya sendiri, saat mushaf berada di pangkuannya. Darahnya menetes membasahi ayat-ayat suci, sebuah akhir hidup yang mengguncang langit dan bumi. Wafatnya Utsman bukan sekadar kematian seorang khalifah, tetapi awal dari fitnah besar yang menguji persatuan umat Islam. Namun justru disinilah kemuliaannya semakin tampak. Ia wafat tanpa membalas, tanpa mengangkat senjata, tanpa menumpahkan darah. Kesabarannya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya pada keberanian melawan, tetapi pada keteguhan menahan diri demi menjaga umat. Detik-detik terakhir kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah gambaran sempurna tentang kesabaran seorang hamba yang telah menyerahkan segalanya kepada Allah. Di usia senja, tubuhnya melemah, namun hatinya tetap teguh. Rumahnya masih dikepung oleh para pemberontak yang terhasut fitnah, sementara para sahabat besar sebenarnya siap mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Namun Utsman kembali menegaskan keputusannya, ia tidak ingin darah kaum muslimin tertumpah karena dirinya. Baginya, keselamatan umat jauh lebih penting daripada keselamatan pribadi. Dalam keadaan terisolasi, Utsman memperbanyak puasa, sholat, dan tilawah Al-Quran. Pada hari syahidnya, ia sedang membaca mushaf, ayat-ayat suci yang selama masa kekhalifahannya ia jaga dan satukan untuk umat Islam. Ketika para pemberontak menerobos masuk dan menyerangnya dengan kejam, darah Utsman menetes membasahi lembaran Al-Quran yang terbuka. Ia wafat sebagai syahid, dalam keadaan berpuasa, dan dengan kalam Allah di pangkuannya. Sebuah akhir hidup yang begitu sunyi, namun agung di sisi Allah. Kematian Utsman mengguncang Madinah dan seluruh dunia Islam. Tangisan pecah di mana-mana, bukan hanya karena kehilangan seorang khalifah, tetapi karena umat menyadari telah kehilangan sosok pemersatu yang lembut dan tulus. Namun meski jasadnya telah tiada, warisan Utsman bin Affan hidup selamanya. Warisan terbesar itu adalah Al-Quran yang hari ini dibaca oleh miliaran muslim di seluruh dunia. Mushaf Utsmani menjadi fondasi persatuan umat hingga akhir zaman. Selain itu, wakaf-wakafnya, seperti Sumur Raumah, terus mengalirkan pahala tanpa henti, membuktikan bahwa sedekah yang ikhlas tidak pernah mati bersama pemiliknya. Kekayaannya habis di jalan Allah, namun namanya justru kekal dalam sejarah. Lebih dari itu, Utsman meninggalkan teladan akhlak yang langka, malu kepada Allah, lembut kepada manusia, dan tegas dalam iman. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab.
bahwa fitnah tidak selalu dimenangkan dengan perlawanan, tetapi kadang dengan kesabaran yang luar biasa, bahwa harta bukan untuk ditumpuk, melainkan untuk menjadi jembatan menuju akhirat. Kisah Utsman bin Affan bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi umat hari ini, tentang bagaimana menjadi kaya tanpa sombong, berkuasa tanpa zalim, dan dizalimi tanpa membalas dengan kebencian. Semoga Allah miridak Utsman bin Affan, mengumpulkan kita bersamanya di surga, dan menjadikan kisah hidupnya sebagai cahaya penuntun dalam menjalani iman dan kehidupan. Kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan satu kebenaran besar yang sering terlupakan. Kemuliaan sejati tidak selalu lahir dari sorotan, tetapi dari keikhlasan yang sunyi. Ia bukan sahabat yang paling lantang bersuara, bukan pula yang paling sering mengangkat pedang di medan perang. Namun justru dalam diamnya, Allah meninggikan derajatnya. Dalam kesunyiannya, amalnya mengguncang langit. Utsman mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah ujian untuk dibanggakan, melainkan amanah untuk dibelanjakan di jalan Allah. Ia bisa hidup dalam kemewahan, namun memilih kesederhanaan. Ia mampu mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan, tetapi memilih kesabaran demi mencegah pertumpahan darah. Inilah pelajaran besar tentang menahan ego demi menjaga persatuan umat. Dari Utsman, kita belajar tentang rasa malu yang sejati, malu berbuat dosa meski tidak ada manusia yang melihat, malu menggunakan harta untuk maksiat, malu kepada Allah ketika lalai dari amanah. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa para malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Sebuah kemuliaan yang tidak mungkin diraih kecuali oleh hati yang bersih dan jiwa yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Utsman juga mengajarkan bahwa fitnah adalah ujian paling berbahaya bagi umat. Fitnah mampu merobohkan persatuan, memecah ukhuwah, dan mengubah kebenaran menjadi kebohongan. Namun sikap Utsman menunjukkan bahwa menghadapi fitnah tidak selalu dengan amarah, melainkan dengan kesabaran, doa, dan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kisah hidupnya adalah pengingat bahwa amal yang paling besar seringkali dilakukan tanpa sorak-sorai. Sedekah yang ikhlas, wakaf yang abadi, dan pengorbanan yang tidak diumumkan, itulah investasi sejati menuju akhirat. Utsman tidak meninggalkan istana megah, tetapi ia meninggalkan jejak pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Wahai hati yang sedang mendengar kisah ini, renungkanlah sejenak. Utsman bin Affan adalah manusia biasa yang memilih jalan luar biasa. Ia diuji dengan kekayaan, lalu lulus dengan sedekah. Ia diuji dengan kekuasaan, lalu lulus dengan kesabaran. Ia diuji dengan fitnah, lalu lulus dengan pengorbanan jiwa. Ketika dunia menawarkan kenyamanan, Utsman memilih ridho Allah. Ketika nyawa bisa diselamatkan dengan pertumpahan darah, ia memilih syahid dalam kesunyian. Ketika namanya difitnah, ia memilih diam demi menjaga umat. Dan ketika wafat, ia meninggalkan dunia tanpa harta, namun membawa pulang pahala yang tak terhitung. Maka jika hari ini kita merasa berat untuk bersedekah, ingatlah Utsman. Jika kita merasa tersakiti oleh fitnah, ingatlah Utsman. Jika kita diuji oleh kekuasaan, jabatan, atau harta, ingatlah Utsman bin Affan, lelaki pemalu di bumi, tetapi mulia di langit. Semoga Allah meridhoinya, mengampuninya, dan mengumpulkan kita bersamanya di surganya. Dan semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita yang didengar, tetapi cahaya yang mengubah hati, niat, dan arah hidup kita selamanya.